Umi kan banyak banget pasangan di luar sana yang udah sampai bertahun-tahun, udah sampai puluhan tahun. Nah, gimana sih Umi sebenarnya cara memelihara cinta dalam pernikahan hingga bertahun-tahun tuh bagaimana Umi? Oke, ya karena cinta ini adalah sesuatu yang tumbuh, dia semakin hari bisa semakin membesar atau semakin hari dia bisa mati tanpa Ya. perawatan, tanpa maintain yang baik ya. Jadi gimana sih biar maintainnya bagus? Coba kita ikutin gaya Rasul nge-maintain cinta beliau ya. Jadi kita bisa tetap sakinah dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Gimana caranya? Rasulullah juga kayak mengajarkan kita tetap harmoni. Harmoni itu selaras. Selaras itu sesuai ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan al-fadl. Fadl itu keutamaan, kebaikan. Ya, kebaikan itu jangan dilupain. Kadang-kadang orang menikah 10 tahun yang diingat itu karena keburukan semua. Akhirnya ya di 10 tahun itu nggak dapat apa-apa, padahal di antara keburukan pasti ada kebaikannya. Jadi kayak dikorek terus, dicari terus, diingat terus Allah dia itu misalnya apa, pokoknya nggak mungkin lah orang nggak ada kebaikan, pasti kebaikannya banyak, cuman karena kita kayak lebih fokus ke sesuatu yang negatif ya. Jadi ya begitu, akhirnya kita kurang harmoni karena lebih sering melupakan kebaikan dan mengingat keburukan. Ini biasanya yang bakal jadi penyebab keretakan, kerenggangan ataupun garingnya cinta. La tansawul fadla bainakum. Di antara kalian itu pasti punya masing-masing punya kelebihan. Yang satu sama lain itu butuh, nggak bisa dipisah, nggak bisa dilepas. Tapi kalau udah kesimpulannya ada aku nggak butuh, ya udah berarti nggak butuh, berarti dia sudah melupakan kebaikan, ya sudah, itu jadi sebuah ending relationship gitu. Apa sih, bentar ya. Jadi harmoni itu penting. Gimana sih caranya biar bisa harmoni? Harmoni itu tadi merendahkan ego dan menaikkan simpati dan empati. Misalnya gini nih, makan di sini yuk di meja, enggak di sana aja, di sini aja, di sana aja. Nah, gitu doang udah berantem. Ya. Terus Jadi kita menurunkan ego ya, Umi. turunkan. Demi apa gitu? Kok aku ngalah terus ya? Ini bukan ngalah, ini ibadah. Dan ini bukan ngalah, tapi ini apa ya? Itu tadi sakinah itu bisa didapat dari seperti ini. Kalau nggak bakal. Apa sih? Ketika musim liburan ya di Amerika, di Eropa itu naik, tingkat perceraiannya naik gitu di musim liburan. Kenapa di musim liburan tingkat perceraian naik? Karena sang suami pengen ke laut, sang istri pengen ke gunung. Iya. Itu maksudnya mungkin sudah terlalu banyak hal-hal yang berbeda yang nggak bisa mereka satuin karena ego masing-masing. Akhirnya cuman gara-gara rencana liburan, ya udahlah, capek tau nggak sih ngikutin kamu terus, ya udah kita ya udah gitu. Udah, makanya kalau nasehatnya apa ya, orang yang punya pengalaman gitu, kun ardon lahu takunu samaan laki. Wahai perempuan, coba belajar jadi bumi. Bumi itu apa sih? Tempat paling nyaman, tempat pijakan, tempat istirahat, tempat pokoknya yang enggak, please ya, jangan jadi bumi yang ada gempanya. Jangan banyak gempa. Karena bumi selama ini baik-baik saja ya, dia paling gempa sekali-kali. Kalau udah nggak tahan kan gempa ya, tapi secara umum overall jadilah bumi yang stay, yang solid, yang nggak banyak rusuh. Kenapa? Karena ada suami yang berdiri di atas kita, ada anak-anak yang mencari kenyamanan di kehidupan perempuan gitu kan. Baik, kalau kamu sudah menjadi bumi, maka insya Allah suami kamu akan jadi langit sebagai pelindung, pengayom, terus pokoknya memang beda ininya, apa sih,
fungsi dan karakternya beda. Jadi, hei kamu langit, jangan melangit terus, ke bumi dong. Hei kamu bumi. Ya begitu. Tapi Umi, untuk menurunkan ego dan menekan simpati itu bukan hanya untuk wanita. Ya, itu idealnya memang harus saling ya. Idealnya saling. Tapi ketika kita tidak menemukan situasi ideal, berarti kan kita yang harus lebih waras gitu kan. Harus lebih, karena kan mungkin kita punya kelebihan di sini, nanti kita punya kekurangan di sana yang bisa dia lengkapi di kekurangan kita yang lain gitu loh. Kadang-kadang kan nggak mungkin ya kita sempurna, nggak. Alhamdulillah saya di sini waras. Di daerah lain ketika aku nanti nggak waras, tolong waraskan aku. Mungkin gitu ya. Apa sih fungsi tawaso bil haq wa tawaso bis sabr gitu. Memang harus saling ngasih masukan untuk kebaikan, kemudian kesabaran gitu kan. Harus banyak sabar. Ya, banyak sabar dan harus banyak paham, apalagi ya. Karena yang kita nikahin ini bukan malaikat. Yang kita nikahin adalah jenis manusia. Yang manusia itu kita ngerti sendiri, kita juga manusia kan. Kekurangannya seperti apa, kita bakal apa ya, mengikuti proses dia untuk menyempurnakan diri dia, sebagaimana dia mengikuti proses kita untuk menyempurnakan diri kita. Itu namanya harmoni. Karena kalau kita nggak harmoni, nggak bisa ngeblend, fenomenanya mungkin serumah tapi hati entah kemana. Fenomenanya mungkin semeja tapi ya karena kesulitan harmoni tadi. Ya mungkin itu ibadah yang luar biasa panjang, luar biasa berat, luar biasa butuh ilmu yang banyak ya. Kayaknya kalau kita butuh butuh nasihat, segera cari ahlinya biar kita nggak salah mengambil kayak cara pola pikir kita atau ngambil keputusan kita gitu. Dan yang paling penting ya, kita harus belajar juga bahasa cinta. Penting banget bahasa cinta, karena bahasa cinta laki-laki dan perempuan beda. Coba cek bahasa cinta laki-laki apa? Oke. Kadang-kadang aku tuh udah gini, ternyata cowok nggak butuh dong begituan gitu. Kebalikan, laki-laki si cowok, aku tuh udah gini. Tapi kenapa dia masih gitu ya? Nah, mungkin kita nggak butuh yang dia berikan. Jadi kayak komunikasi, saling paham bahasa cinta masing-masing. Tapi ada satu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bakal suka, perempuan bakal suka ya dengan bahasa cinta yang satu ini, yaitu akhlak yang mulia. Pasti suka, nggak mungkin dia nggak suka dengan akhlak yang mulia. Nah, makanya kalau akhlak Rasul itu di dalam kehidupan rumah tangga beliau itu pokoknya paling wow. Kalau kata Sayyidah Aisyah ya, kami hidup serumah dengan Rasul misalnya ya, beliau cerita ya, kami tuh nggak pernah mendengar ada petir, udah teriakan-teriakan tuh nggak pernah. Jadi itu kan sesuatu yang dicintai perempuan, jadi paham. Nah, kita juga harus paham apa nanti yang dicintai laki-laki. Kayak misalnya gini, yang diajarin Rasul ya, yang pasti disukai ibtisamah, senyum, please senyum. Kita senyum di kondisi kita nyaman, nggak nyaman juga berusaha senyum. Kalau di kondisi nyaman karena memang itu inner kita. Tapi kita senyum di kondisi yang nggak nyaman, ini bukan inner kita, tapi ini adalah ibadah kita. Itu bedanya. Karena kan kita ceritanya kan ibadah ya. Terus banyakin tersenyum, terus senyum itu ringan banget, enteng banget. Terus walaupun kita lagi kecewa ya Umi, kita kecewa tapi senyum, munafik tau nggak, itu bukan munafik, itu bukan menyembunyikan yang berbeda, enggak, ini ibadah loh gitu dalam kondisi, karena kan kita tetap ingin share happiness meskipun hanya lewat senyum kita gitu loh. Kita nggak mau dong orang moodnya rusak gara-gara muka kita yang hancur karena murung misalnya, kita nggak mau kayak gitu. Nah, selain senyum, Rasul itu banyak banget menggunakan momen-momen kebersamaan keluarga.
Pokoknya yang bisa dilakukan bareng sama Rasul itu dilakukan bareng. Aduh, ini kayaknya kuliah pranikah atau setelah nikah ya. Iya. Karena ini lumayan banyak ya yang diaplikasikan Rasul di dalam rumah tangga beliau. Misalnya karena semua dilakuin bareng, makan bareng, main bareng, bahkan punten pisan, mandi bareng. Jadi kalau yang bisa dilakuin bareng, dilakuin bareng-bareng. Jadi bahkan Rasul itu nggak mau pakai 2 selimut, harus 1 selimut. Takutnya kalau 2 selimut beda gitu. Nah itu mungkin kayak apa ya, teknis yang dilakukan Rasul untuk ngejaga cintanya. Terus yang romantis juga tuh kayak gantian gitu. Rasul lagi baca Al-Quran di pangkuan istri yang ngelus-ngelus, istri yang ngelus-ngelus, Rasul yang baca Quran, atau sebaliknya gitu. Jadi apa yang bisa dilakuin bareng, pokoknya bareng deh, jangan pisah-pisah. Kadang makan sendiri, mandi sendiri. Iya. Ya paling kalau mau detail lagi tuh kayaknya bakal jadi kajian yang rada panjang gitu kan, untuk tahu gimana sih teknisnya Rasul merawat cinta beliau. Jadi cintanya itu legend gitu loh, melegenda, bukan cinta kaleng-kaleng, bukan cinta abal-abal gitu. Jadi seperti itu Solehah, kelas cinta kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang ngedengar, saya, Aurel, dan semua teman-teman yang ngedengar di sini, kayak misi kita tuh menghidupkan cinta di dalam hati kita dan menebar cinta untuk manusia, untuk orang-orang yang kita cintai gitu, terutama pasangan kita yang akan jadi partner kita, yang semoga itu tadi dapat apa coba dapat cinta abadi, bisa dapat insyaallah gitu. Terima kasih Umi untuk waktunya. Aku thank you banget ya Aurel, kamu teh mau main ke channel aku. Kamu main. Seneng banget Umi, karena aku seneng banget kalau misalnya denger kayak gini tuh, jadi jadi lebih banyak tahu. Alhamdulillah. Lebih banyak ilmu. Karena kan apa ya, kayak anak muda sekarang itu kan untuk membuat sebuah persiapan itu kayak mencari informasi gitu, dari mana ya gitu. Alhamdulillah ini Aurel bisa jadi inspirasi gitu buat anak muda gitu, bicara nggak takut bicara tentang cinta Allah, nggak takut bicara tentang persiapan pernikahan, dan nggak takut punya punya ide untuk duluan pengen dihalalin misalnya. Ya karena kan kita ya ngapain takut, kita nggak berbuat dosa kan, terus kita juga nggak menyakiti siapapun, dan ini etis gitu untuk mempersiapkan semuanya. Barokallah Aurel, jazakumullah khairan. Terima kasih Umi. Ya makasih ya. Makasih Umi, makasih banyak loh. Ya. Seneng banget. Nanti mungkin kalau ada waktu, Umi ada waktu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol. Maksudnya aku nggak usah videoin nggak apa, jadi kita mungkin ngobrol aja jadi lebih banyak. Sip, kita observasi ya, biar sama-sama mengupgrade, sama-sama memperbaiki gitu. Thank you Aurel. Ya udah, terima kasih Umi. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.